Coba lihat jam kalian. Sekarang, kalau di Batam lagi jam 11 siang, di New York lagi jam 1 malam. Di Zimbabwe masih jam 7 pagi. Iya, ternyata dunia punya 24 zona waktu. Oke, kenapa ada banyak zona waktu? Kenapa nggak cuma satu aja? Dan apa jadinya kalau dunia cuma satu zona waktu? Sebenarnya bisa aja, kita juga nggak akan kenapa-napa. Bahkan perdagangan dan penerbangan internasional udah pakai zona waktu universal biar gampang. Tapi awalnya mungkin kita akan agak bingung, soalnya ada daerah yang pas jam 12 itu lagi siang terik, malam, dan bahkan dini hari. Bisnis sedunia mungkin akan lebih gampang dilakuin kalau nggak ada perbedaan waktu. Perusahaan-perusahaan internasional nggak ribet bikin laporan keuangan, soalnya nggak perlu mengubah nilai mata uang berdasarkan zona waktu, dan tentunya kita bisa lebih gampang ngatur jadwal rapat. Ya, nggak bisa lagi alasan telat karena zona waktunya berbeda. Terus kalau kayak gitu, kenapa harus ada zona waktu? Jadi, zona waktu dibikin pas zaman kereta api mulai berkembang di Amerika. Awalnya, operator kereta api bingung karena tiap kota punya waktu sendiri-sendiri berdasarkan cahaya matahari. Jadwal kereta jadi kacau. Bisa aja kereta nyampe lebih dulu dibanding waktu berangkat karena acuan jam yang pakai beda-beda. Bahkan sampai ada puluhan versi jadwal kereta. Terus akhirnya ada insinyur yang ngasih ide buat bikin sistem zona waktu biar nyelesain masalah. Ide ini kemudian diterima. Mereka milih suatu kota di Inggris sebagai titik awal buat ngatur jam di seluruh dunia dan ngebagi dunia menjadi 24 zona waktu. Nah, karena zona waktu itu cuma akal-akalan manusia buat mempermudah hidup aja, makanya kalau kalian lihat di peta zona waktu dengan jadi nggak lurus, tapi bengkok-bengkok gitu. Soalnya, zona waktu mengikuti batas wilayah negara, misalnya Cina, yang cuma punya satu zona waktu. Padahal ada perbedaan 5 jam dari ujung ke ujung. Jadi ya, jam 5 di suatu kota di Cina bisa jadi masih sore, bisa juga udah malam. Sedangkan Rusia punya sampai 11 zona waktu. Bahkan 2 pulau yang jaraknya dekat-dekat seperti Pulau Big Diomed di Rusia dan Little Diomed di Amerika, beda waktunya bisa sampai 21 jam. Iya, nyebrangin pulau bisa bikin kita ngelakuin perjalanan waktu. Gilanya beberapa negara di dunia waktu itu bisa dipersingkat. Ya, jadi biar bisa berkegiatan pas matahari bersinar, waktu dimajuin 1 jam pas musim semi, terus dimundurin lagi pas musim gugur. Tapi ternyata ada beberapa penelitian yang bilang kalau perubahan jadwal ini bisa bikin orang jadi lebih gampang sakit, bahkan beresiko lebih tinggi kena serangan jantung. Untung kita tinggal di negara khatulistiwa yang dapat sinar matahari sepanjang tahun. Kalau sedunia jadi satu zona waktu, mungkin jam waktu sekolah juga jadi mesti diubah, soalnya jam 7 di suatu tempat bisa jadi masih malam hari. Kalau menurut kalian, lebih mendingan sedunia jadi satu zona waktu atau tetap beda-beda kayak sekarang? Terima kasih.